Diceritakan, ada dua orang programmer dengan IQ 250. Mereka ingin menghasilkan 10 juta dolar dalam 1 milidetik. Milidetik adalah target terkecil. Dan saat para investor mendengar rencana mereka tidak segan-segan mensponsori 15 juta dolar. Anda menerima 15 juta dolar. Pada titik ini, ekspresi pria bernama Vincent ini langsung berubah. Diceritakan, Vincent bekerja di sebuah perusahaan sekuritas. Ia bertanggung jawab menonton semua jenis perdagangan frekuensi tinggi. Perusahaan itu berada di atas pasir jutaan dolar untuk mendapatkan uang. Jika ada perusahaan yang dapat berdagang lebih cepat dari 1 milidetik, mereka akan dapat memulai penawaran pasar saham. Misalnya, trading lagu menghasilkan sekitar 10 milidetik. Dan seorang trader dapat melakukan 200.000 kali transaksi seperti itu dalam sehari. Maka dalam setahun, laba bersih turun minimal 600 juta dolar. Yah, dengan bekerja seperti itu selama setahun, kebebasan dan kekayaan bukanlah mimpi belaka. Tapi saat ini, kecepatan transmisi semua perusahaan berada pada 17 milidetik. Belum ada yang bisa menembusnya. Hal itu membuat Vincent dan sepupunya, Anton, memiliki sebuah ide gila. Mereka ingin membuat kabel serat optik dari Kansas ke New York, sekitar 2000 km, dengan menarik serat lurus, tanpa bengkok sedikit pun. Namun untuk melakukannya, mereka harus menggali gunung, dan menyeberangi semua jenis sungai dan rawa. Hal itu nantinya akan mengurangi waktu transmisi menjadi 16 milidetik, dan itu akan menjadi yang tercepat bahkan di Wall Street. Mereka harus mengambil alih tanah beberapa keluarga di atas rumah induk. Meski kecil, mereka akan memberi banyak uang. Tentu saja, banyak orang sangat senang karenanya. Karena mereka seperti mendapatkan uang secara cuma-cuma. Di sisi lain, Vincent dan Anton juga sangat pandai mengeksekusi. Mereka segera mengundurkan diri dari pekerjaan mereka. Namun keberadaan Anton masih dianggap penting bagi perusahaannya. Bos Anton, Eva, lalu berkata dengan marah, "Kode-kode di kepala si botak ini milikku." Tapi Vincent dan Anton tidak peduli. Karena mereka ingin segera memulai bisnis mereka. Vincent akan bertanggung jawab untuk menarik kabel. Sedangkan Anton bertanggung jawab untuk menulis kode. Diceritakan, proyek mereka berjalan sangat baik awalnya. Rencana yang tampak gila itu akhirnya masuk akal. Dan para pemilik tanah tidak menyulitkan sama sekali. Mereka semua menandatangani kontrak tanpa pikir panjang. Namun, Eva diam-diam mempekerjakan seseorang untuk mengikuti mereka. Tak lama, dengan kerja keras kedua bersaudara itu, proyek pun sudah berjalan setengah jadi. Namun sesuatu terjadi. Saat Vincent dan Anton melakukan tes transmisi, mereka ternyata belum bisa mencapai 16 milidetik. Itu benar-benar sebuah kegagalan. Dan bagaikan efek domino. Karena terlalu depresi, kanker di perut Vincent akhirnya kambuh. Tetapi ia tidak bisa berhenti bekerja sekarang untuk menerima perawatan. Jadi, Vincent hanya bisa berharap jika masih ada kesempatan untuk sembuh. Karena proyeknya sudah dekat, dan para investor sudah mendorongnya. Jadi, apa yang selanjutnya akan mereka lakukan? Di sisi lain, ada beberapa programmer muda dari New York University yang menantang diri mereka sendiri untuk menghasilkan 10 juta dalam 1 milidetik. Mereka pun sangat tercengang saat mereka berhasil. Kini, Vincent mendadak sakit, namun ia tidak punya pilihan selain melanjutkan proyeknya. Di sisi lain, Eva tengah menemui Anton, dan ia langsung menggertaknya. Anton pun sepertinya tak punya pilihan lain. Kemudian, satu persatu kabar buruk datang. Tim konstruksi tiba-tiba saja mengusulkan pemogokan. Karena mereka merasa ada ketidakadilan dalam penggajian pekerjaan mereka. Vincent dan Anton pun segera menebak bahwa itu adalah ulah Eva. Eva ingin mengacaukan bisnis mereka. Akhirnya, Vincent harus membayar pekerjanya 2 kali lipat. Kini saat naik pesawat, Vincent tiba-tiba sakit perut. Tapi ia harus menahannya dan terus bekerja. Vincent dan Anton lalu membeli helikopter dan membawa peralatan penggalian besar. Tapi mereka menemui jalan buntu. Gunung itu ternyata berisi batuan granit yang keras. Bahkan mata bor pun rusak saat dipakai. Orang-orang lalu memberitahu Vincent dan Anton bahwa jika mereka ingin terus menggali gunung, mereka harus menggunakan mata bor karbida. Tetapi biaya pengirimannya akan sangat mahal. Karena barang itu dikirim dari Norwegia. Vincent pun tercengang. Ia akhirnya harus menahan malu dan mendatangi ayahnya. Untungnya, sang ayah mau membantunya. Namun baru saja selesai satu masalah. Masalah berikutnya datang. Seorang lelaki tua tiba-tiba saja menggagalkan kontrak Vincent dan Anton. Ia mengaku jika waktu berjalan terlalu cepat, dunia modern akan semakin mengasingkan dan mengisolasi mereka. Vincent lalu menawarkan biaya pengambilalihan yang lebih besar. Namun pria itu hanya tersenyum. Sikapnya masih sangat tegas. Pada akhirnya, negosiasi mereka pun tidak berakhir bahagia. Kekerasan pun menjadi jalan satu-satunya. Jadi, Vincent dan Anton menggali langsung di dekat area pria tua itu dan mengajukan permohonan izin penggalian langsung kepada negara. Bagaimanapun, sebidang tanah itu bukan milik si pria tua.
Jadi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Masalah pun selesai. Penelitian Anton soal kode juga telah membuat kemajuan. Ia akhirnya tahu bahwa mengurangi regenerator cahaya dapat mempersingkat milidetik, dan kemudian melalui perhitungan toleransi, ia pun berhasil mengurangi waktu transmisi menjadi 16 milidetik. Berikan penghargaan padaku. Yah, Anton baru saja selesai menulis kode barunya, dan ia tampak sangat senang. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena detik berikutnya, FBI mendatangi rumahnya. 1 menit ia berada di surga. Menit berikutnya, ia sudah berada di penjara. Ternyata, Eva telah menggugatnya. Tuduhannya adalah penipuan pasar saham dan pelanggaran kontrak perusahaan. Dan tindakannya dianggap mengancam stabilitas ekonomi perusahaan. Jadi ia dihukum dengan melayani perusahaan setidaknya 8 tahun. Mendengar itu, Vincent pun bingung. Dan tepat sebelum ia bisa pergi mendatangi Anton, ia melihat serangkaian pesan di tanah. Pesan itu dengan jelas menyatakan, dari New York ke Kansas dalam 11 milidetik, dan perlahan menunjuk ke menara di kejauhan. Vincent pun langsung gugup dan mulai gemetar. Ternyata, Eva telah mempekerjakan para programmer muda dari NYU, dan mereka telah berhasil membangun menara sinyal gelombang mikro tercanggih. Setelah pembukaan perdagangan di musim dingin, kecepatan transmisi secara mengejutkan telah mencapai 11 milidetik. Hal itu pun seketika menghancurkan semua perusahaan saham. Ya ampun. Dan itu terjadi secara pasti dan bertahap. Di tengah perjalanan, mobil Vincent tiba-tiba terjebak di lubang. Vincent pun sangat marah sehingga ia mulai kehilangan akal sehatnya. Ia meraih gergaji mesin dan menuju menara sinyal. Namun di tengah jalan, ia kehabisan napas dan akhirnya pingsan. Kemudian ia dikirim ke rumah sakit. Ternyata penyakit Vincent sudah kritis, tetapi ia masih terus menelepon. Jadi ia membeli asuransi untuk dirinya sendiri. Dan jika perusahaan runtuh, perusahaan asuransi akan membayarnya 50 juta dolar. Jika proyeknya berhasil, perusahaan asuransi akan membayar 600 juta dolar. Jadi ia tidak akan kalah bahkan jika ia mati. Di sisi lain, Anton juga tengah memikirkan sesuatu di penjara. Sebagai seorang programmer, ia harus bisa membuat sesuatu dari penjara. Jadi, Anton segera mengetik kode di telepon dan menyalakan komputernya dari jarak jauh di rumah. Ternyata, ia meninggalkan sesuatu. Sebelum meninggalkan pekerjaannya, ia telah menanam bug di program perusahaan Eva. Begitu bug diaktifasi, waktu transaksi langsung tertunda 20 milidetik. Hal itu pun membuat Eva marah. Jadi, ia harus menemui Anton lagi untuk memintanya menarik kode. Sebagai gantinya, Eva harus menarik tuduhannya atas Anton. Eva pun mau tak mau harus berkompromi untuk memulihkan perusahaannya. Hal ini juga berarti bahwa proyek Vincent dan Anton sia-sia. Perusahaan yang berinvestasi pada mereka pun ditutup. Vincent akhirnya berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia berakhir dengan kecepatan transmisi 15 milidetik. Meskipun berhasil, tapi mereka juga tersingkir. Vincent pun benar-benar kehilangan segalanya. Bahkan saat perusahaan asuransi menemukan alasannya, mereka tidak mau memberinya kompensasi apapun. Vincent pun lumpuh di tempat tidur. Namun ia punya satu keinginan terakhir. Ia ingin menemui kakeknya di kampung halaman. Di sana, Vincent melihat para petani tengah bekerja. Ia lalu seakan telah memahami arti hidup yang sebenarnya. Bagaimanapun, ia pernah kelelahan dalam mengejar 1 milidetik. Namun saat ini, ia hanya bisa terbaring sakit. Tapi ia akhirnya merasakan kesederhanaan. Begitulah akhir cerita film ini. Film ini berjudul The Hummingbird Project. Jika tertarik, kalian bisa segera menonton film aslinya ya. Baik, sekian ulasan film kali ini. Terima kasih sudah menonton.